4 hal yang aku harap aku sadari saat aku menjadi mahasiswa baru. Yang pertama, jangan FOMO. FOMO ini salah satu fenomena yang paling sering dialami oleh mahasiswa baru. Karena kita sebagai mahasiswa baru pasti sangat penasaran dengan dunia perkuliahan dan ingin mencoba banyak hal baru, eksplor banyak hal. Tapi aku menyadari bahwa eksplor banyak hal itu sebenarnya baik. Tapi kembali lagi, kenapa kita ingin mengeksplor hal tersebut? Apakah benar-benar kita ingin melakukan hal tersebut atau ternyata kita cuma ikut-ikutan teman? So dari situ aku mulai mempertanyakan kepada diri aku sendiri. Apa motivasi aku untuk melakukan hal tersebut? Apa tujuan aku melakukan hal tersebut? Dan apakah hal tersebut memberikan dampak yang positif ke dalam hidup aku? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, aku mulai memilih apa sih kegiatan yang benar-benar aku inginkan dan mengurangi kegiatan yang ternyata nggak aku inginkan. Jangan sampai kita udah memberikan energi dan effort yang banyak kepada sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu kita inginkan dan ternyata kita hanya cuma ikut-ikutan saja. Pasti kita capek sendiri ntar. Yang kedua, jangan SKS. SKS ini salah satu hal yang sering aku lakukan dahulu. Sampai sekarang pun terkadang masih suka SKS karena waktu di dalam perkuliahan itu nggak semuanya untuk belajar ya pasti. Ada hal-hal yang kita lakukan di luar perkuliahan seperti organisasi, kepanitiaan, perlombaan. Nah jadinya kita memiliki waktu yang terbatas untuk belajar. Akhirnya mau nggak mau terkadang aku juga melakukan SKS ini karena SKS ini sangat membantu dalam waktu yang singkat kita bisa belajar banyak hal. Namun, pada akhirnya aku menyadari bahwa sistem SKS ini kurang cocok untuk diterapkan, terutama pada diri aku sendiri. Karena dengan sistem SKS ini, aku seringnya belajar waktu ada ujian atau kuis doang. Jadinya ilmu yang aku serap tuh emang beneran cepet nangkep, tapi juga cepet nguap. Akhirnya setelah selesai ujian dan kuis, ilmu ini tuh gak bertahan lama di otak aku, cepet hilang gitu. Jadi 3 bulan, 4 bulan udah lumayan kabur ilmunya. Nah dari situ aku mulai menyadari dan mulai introspeksi diri agar tidak terlalu sering melakukan SKS ini. Karena pada ujungnya kan ilmu ini kita terapkan juga dalam dunia pekerjaan. Nah kalau kita belajar cuma buat ujian doang, nanti waktu lulus kita bakalan kehilangan banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari sistem SKS ini. Jadi aku pribadi pengen banget dan berusaha untuk mengurangi sistem belajar SKS ini ke depannya. Yang ketiga, menunda-nunda pekerjaan. Aku sendiri sebenarnya sering banget menunda-nunda pekerjaan dengan dalih menunggu waktu yang tepat, menunggu mood yang baik, dan sejenisnya. Berlarut-larut sampai akhirnya aku mengerjakan tugasnya deket banget dengan deadline. Akhirnya tugasnya nggak selesai dengan maksimal atau bahkan kumpulnya telat. Nah dari situ aku mulai sadar, lebih baik tuh kita nyicil tugas dari jauh-jauh hari, berprogres setiap hari meskipun sedikit dan konsisten. Karena menurut aku kalau kita numpuk di belakang nanti kita keteteran sendiri. Karena di perkuliahan ini banyak banget tugas yang memiliki deadline yang mepet-mepet. Paling nggak kita di awal harus melihat tugasnya tuh disuruh ngapain aja. Agar kita bisa membayangkan dan memproyeksikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan maksimal. Yang keempat, skala prioritas. Aku pernah membaca tentang Action Priority Matrix, di mana ada 2 matriks tentang effort dan value. Di sini matriksnya terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada quick wins, di mana kita memberikan effort yang minim dengan menghasilkan value yang besar. Ini adalah salah satu prioritas yang paling oke untuk dilakukan pertama kali. Karena dengan memberikan effort yang minim, kita bakalan mendapatkan value yang paling tinggi. Yang kedua ada major project. Ini merupakan salah satu prioritas yang masih oke untuk dilakukan. Karena dengan memberikan effort yang maksimal, kita juga akan mendapatkan value yang maksimal. Yang ketiga ada fill in. Ini masih oke juga untuk dilakukan karena dia put effortnya sedikit dan mendapatkan value-nya juga sedikit. Jadi dia istilahnya apa yang kita berikan juga itu yang kita dapatkan gitu. Nah, tapi yang keempat ini sebisa mungkin harus kita hindari, yaitu thankless task, di mana kita memberikan effort yang banyak, namun kita mendapatkan value yang sangat dikit. Nah,
Tapi perlu digarisbawahi juga bahwa major project dan fill-in ini juga dalam perjalanannya bisa menjadi triangle stacks apabila major project ini ternyata memberikan value yang lebih rendah daripada apa yang kita bayangkan. Dan ketika fill-in ini membutuhkan effort yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Sehingga seiring berjalannya waktu, kita juga harus mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini apakah masih relevan dengan tujuan kita dan apakah effort yang kita berikan ini menghasilkan value yang sesuai dan yang kita inginkan. Dengan menggunakan matriks ini, aku terbantu banget buat menyeleksi kegiatan-kegiatan apa aja yang aku lakukan dan kegiatan-kegiatan apa yang enggak dulu aku lakukan. Oh iya, disclaimer, 4 hal ini tuh berdasarkan pengalaman aku dan sangat subjektif. Jadi, ini tergantung setiap pribadi masing-masing. Aku di sini cuma sharing dan berbagi pengalaman aja. Thank you for watching and see you guys on my next video.